Nah, ini mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi untuk kita bagaimana ke depan, bahwa kita punya tekad dan cita-cita yang baik untuk kehidupan di masa depan, insya Allah. Selanjutnya kami untuk memperkenalkan diri kepada siswa-siswi di SMK Ummul Huda. Tepuk tangan untuk Pak Udor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, tanpa pula salawat berserta salam kita junjung kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, para dewan guru dan para siswi yang saya hormati, langsung saya mungkin ke pembahasan sosialisasi. Mungkin pertama-tama perkenalkan dulu nama saya, nama asli saya Ucu Rohendi. Ucu Rohendi mungkin karena anak bontot ya, anak bungsu, anak terakhir, namain Ucu mungkin. Kalau nama panggungnya mungkin kalau udah tahu pernah nonton di TV One, Udor Kancil. Itu nama julukan dan nama ringnya dari TV One, karena mungkin postur saya paling kecil di nasional. Itu di semua kelas yang ada itu saya paling kecil, paling ringan berat badannya. Jadi dengan keadaan seperti ini tidak memutus semangat juang saya, dan tidak membuat saya minder. Justru alhamdulillah dengan kekurangan saya ini yang memiliki postur cuma sangat kecil, alhamdulillah rekor saya di TV One itu alhamdulillah udah dikontrak sama pihak TV One sampai usia saya 40. Dan alhamdulillah itu masih panjang, karena usia sekarang saya masih 29. Saya kelahiran 92, berarti 29 ya kurang lebih ya. Alhamdulillah saya udah dikontrak, berarti masih panjang berapa tahun ke depan lah, masih 10 tahun, 11 ya, sampai 40. Alhamdulillah. Mungkin belum pada lihat video-video saya atau saya lagi bertanding di TV One. Boleh dicek di YouTube juga ada, di Udor Kancil aja atau Ucu bohong. Mungkin yang saya ikuti di TV One itu, yang alhamdulillah saya sampai sekarang dikontrak sama pihak TV One itu di bidang MMA, tarung bebas. MMA itu apa sih sebenarnya? MMA itu bukan satu cabang bela diri. Sebenarnya MMA itu mix martial art. Jadi istilahnya bela diri campuran. Jadi kalau kita mungkin punya basic silat, bertanding itu kan kalau misal kejuaraannya kalau di Porda atau PON segala macam itu sama orang silat lagi, tidak bisa sama orang petinju kan, atau petinju bisa tidak bisa tanding sama orang gula. Nah ini di MMA ini orang yang mempunyai basic tinju, yang mempunyai basic silat bisa bertanding di sana. Jadi eventnya sangat banyak sekali, hampir tiap bulan ada, malahan bulan sekarang juga ada, tanggal 23 saya tanding juga, tapi tidak diliput di TV, itu di kejuaraannya di Bandung. Dan alhamdulillah bareng juga sama anak didik saya yang sudah di Hakim Malangkong, yang sudah aktif tiap kali latihan, sekarang udah siap bertanding. Mungkin mereka perdana untuk latihan di MMA-nya mungkin bulan sekarang. Kalau di basicnya mereka silat, ada yang karate, mungkin MMA ya, kembali lagi ke MMA. Jadi apa sih ya, sebenarnya yang dipelajari sama saya sekarang? Karena tadi kembali ke awal, MMA itu bukan satu bela diri, tapi nama apa ya Pak ya? Jadi mungkin gabungan lah istilahnya, bukan nggak ada satu cabang bela diri
bela diri campuran kayak gitulah, kurang paham juga saya. Tapi istilahnya yang saya pelajari sekarang, pertama saya masuk sasana itu boxing, silat, box ada 5, silat, boxing, muay thai, taekwondo, terus yang terakhir apa tadi? Silat, boxing, muay thai, judo, judo kelewat. Judo bantingan. Nah, yang saya pelajari sehari-hari itu di Garut dulu yang 5 bela diri itu. Dan semua yang bela diri 5 itu semuanya udah masuk cabur. Jadi istilahnya kalau udah masuk cabur udah diakui sama KONI ya jelas berarti pertandingan per bulannya per tahunnya ada. Per 4 tahunnya ada Porkap, ada Porda. Dan sampai SEA Games juga kalau udah masuk KONI ada SEA Games-nya. Ada kejuaraan olimpiadanya juga, kejuaraan dunia. Jadi mungkin yang saya mau ajarkan ke adik-adik semua di sini mungkin tinggal pilih aja adik-adik nyamannya di mana. Ntar misal saya hari ini masuknya boxing dulu, terus pertemuan keduanya silat, di mix dulu semuanya. Mungkin adik nyambung di silat ya, kalau perempuan kan mungkin di silat ya, atau di karate kebanyakan. Nah, alhamdulillah yang kemarin juga yang tadi sempat dibahas sama Bapak guru, saya ngajarnya di silat di Kersamana tapi nggak di Malangbong, nggak tahu di Malangbong mungkin terlalu banyak pelatih di Kersamana. Udah kemarin mewakili Kersamana itu 6 atlet kalau nggak salah, 6-6-nya alhamdulillah dapat medali yang ada yang emas 2, ada yang perak 2, terus yang perunggu. Jadi 6-6-nya alhamdulillah dapat. Tapi di Malangbong justru ngirim 12 sama salah itu 0, nggak ada yang dapat 1 pun. Berarti bukan saya berarti faktor pelatih segala macam itu menunjang ya. Bukan saya mengentengkan menyepelekan pelatih yang ada di Malangbong, tapi ya ininya keadaannya seperti ini. Nah, untuk adik-adik alhamdulillah. Justru yang sangat-sangat bahagia itu mungkin pertama bukan adik-adik semua atau bapak guru yang ada di sini, tapi yang bahagia itu benar-benar saya pribadi, karena dari sekian banyak sekolah yang minta saya untuk ngajar di sana, salah satunya SMA 9, SMK 7 itu minta Anur juga, tapi kan saya punya kedekatan sama yang dekat sama saya, ya bisa dibilang beliau manajer saya. Sama manajer saya nggak boleh di sana, nggak tahu alasannya apa, tapi justru di sini diperbolehkan, disuruh saya. Dan alhamdulillah justru emang saya ditawarin di SMK mau sebenarnya saya pribadi, tapi karena tidak boleh sama beliau ya kan mungkin puncaknya kebahagiaan saya mungkin alhamdulillah ada di sini. Mungkin Pak, terima kasih pada manajer saya. Mungkin pertama terima kasih bisa kok di sini bisa gitu Pak, kalau di sana nggak boleh, padahal kalau di jumlah siswa ataupun sekolahnya kan lebih gede, siswanya lebih banyak. Mungkin saya awal mungkin ya Pak, jadi sedikit cerita kok. Alhamdulillah bisa sampai menjadi atlet nasional sampai sekarang. Itu kita jangan putus harapan dengan postur kita yang kecil, dengan kita nggak punya basic. Misal di sini semua belum punya basic silat ataupun apa ya. Dulu saya juga masuk audisi itu ke TV One itu belum punya basic sama sekali. Jadi modal nekat, benar-benar modal nekat. Karena dulu sempat mau ikut bela diri di Malangbong adalah, nggak usah saya sebut nama dojo-dojonya. Pernah mau ikut tuh emang berbayar kan. Kita kalau mau ikut latihan di sana ternyata 600.000 kita untuk pendaftaran. Itu dikasih baju kaos, baju apa namanya? Ya mungkin baju itunya versi apa? Kalau mungkin silakan misalnya bajunya kayak gitu kan, sama sabunnya dikasih, istilah baju latihan, mungkin dikasih baju latihan sama jam lab.
itu 600.000 ternyata lumayan juga untuk waktu itu. Saya mau ikut agak berat juga. Ya, alhamdulillah akhirnya berlatihnya sendiri, tiap hari itu pagi sore latihan sendiri tanpa pelatih. Nah, ada audisi, saya maksain modal nekat. Pertama audisi itu di Bandung, nggak lolos karena tes itu bukan cuma kita bisa mukul orang terus orang lawan kita bisa jatuh, ternyata nggak cukup. Wawasannya juga harus tahu, karena pukulan, tendangan, bantingan, kuncian itu segala macam ada namanya. Kan karena saya nggak punya guru, nggak pernah berguru sebelum saya ikut audisi, jadi saya cara mukul tahu, tendang tahu, tapi nggak tahu namanya. Ternyata di pukulan itu ada jab, ada straight, ada hook, ada uppercut. Di tendangan ada middle, ada tendangan kalau di silat disebutnya T-block segala macam. Ya ternyata di audisi itu berlaku. Padahal di audisi pertama itu kalau misal hitung-hitungan menang telak Pak. Pertama saya audisi itu di tes kesehatan nomor 1 ya, itu kalau misal punya penyakit berat nggak bisa lolos, alhamdulillah. Terus yang kedua tuh nggak lolos, tes materi wawasan, nggak tahu JMC segala macam. Akhirnya ditanya karena mungkin nggak punya basic, ya akhirnya bisa ditandingi juga. Karena kan ini MMA kata saya, pihak penyelenggara, kamu kok nggak punya basic kok beraniin, katanya berani ikut audisi. Ini semua yang ada di sini atlet semua loh. Tapi kan Pak ini kata saya dilihat di brosur juga di iklan, yang nggak punya basic pun boleh. Yang mungkin salah satunya Pak saya, ya emang nggak apa-apa boleh. Tapi saya cuma ngasih tahu resikonya fatal loh. Ada yang sampai gimana gitu. Nah tapi alhamdulillah saya tidak putus harapan, ya ikut aja, udah tanggung ke sana, udah cek medis, cek materi nggak lolos. Ternyata terakhir tanding. Ternyata tandingnya juga dijadwalin 3 kali dalam 1 hari itu. Nggak cukup sekali ternyata Pak. Tanding pertama itu kalau nggak salah jam 10 pagi. Alhamdulillah langsung tadi karena bermodalkan teknik apa yang nggak punya teknik, jadi langsung nyerang segala macam. Mungkin ada salah satu pukul, kalau nggak salah itu mukulnya juga sambil merem Pak. Tapi ada salah satu pukul mungkin yang kena telak, si lawannya pingsan. Nah kalau hitung-hitungan kan menang kan. Tapi karena tekniknya tadi materinya nggak tahu, cuma bisa mukul nendang, nggak tahu. Nah akhirnya cuma dapat nilai C+ waktu itu. Nah direkomendasi lagi sama pihak TV1, ikut audisi lagi yang di Jakarta katanya. Nah ikut lagi, berangkat lagi audisi kedua. Alhamdulillah ada perbaikan, yang tadinya C+ jadi B. Pak ini gimana saya udah dapat B? Karena audisi materi itu dipelajari sama saya. Karena pas audisi di Bandung untuk audisi ke Jakarta itu ada berapa 2 minggu kalau nggak salah Pak. Ada waktu untuk saya belajar mengetahui nama-nama jenis-jenis pukulan, tendangan. Alhamdulillah jadi perbaikan, dapat B waktu itu. Tapi kalau katanya pengen bulan-bulan sekarang naik, itu kalau nggak salah awal tahun 2017. Kalau pengen bulan-bulan sekarang naik, kamu harus dapat A. Kalau untuk B nunggu lagi. Ya saya pengennya langsung naik gitu. Ya udah gimana Pak kalau pengen langsung naik, ya harus A. Ya audisi kan udah enggak. Ternyata ada audisi 1 kali lagi. Waktu pertama di Kelapa Gading, yang kedua di Jakarta Selatan di Gor Pak. Nah akhirnya ikut audisi lagi yang terakhir, alhamdulillah lolos. Nah alhamdulillah sampai tanding di TV1 sampai itu tanding pertama kali. Ternyata kita nggak langsung dikontrak sama pihak TV1. Ternyata pihak TV1, pihak promotor itu ngejanjiin 3 pertandingan untuk atlet. Kalau di 3 pertandingan ini bisa menang terus langsung dikontrak. Kalau mungkin 1 kali kalah, 2 kali menang bisa. Kalau 1 kali menang, 2 kali kalah itu nggak mungkin dikontrak, apalagi kalah terus.
Nah, alhamdulillah waktu itu pertama kali tadi menang, kedua kalah, ketiga menang lagi. Alhamdulillah sampai sekarang saya udah dikontrak sampai usia, insya Allah kalau Allah ngasih kesempatan sampai usia 40 saya dikontrak sama pihak TV One. Alhamdulillah masih panjang. Mungkin itu Pak awal mula saya masuk audisi sampai sekarang saya dikontrak sama pihak salah satu TV swasta istilahnya jadi atlet nasional. Alhamdulillah. Mungkin itu. Ya, mungkin tadi lagi kembali lagi untuk pembelajaran di sini. Adik-adik bisa pilih sendiri. Kalau mungkin saya nyaranin ya kalau untuk ke perempuan mungkin silat atau di Muay Thai. Bios, Kalau di pami ayam menaroskeun Bios. iya silakan. Mangga pilih ayam pertarosan umpamana naon wae tentang seputar anu nepe parantos dicarioskeun gitu nya. Dipersilakan untuk bertanya. Pertos ya Pak Udor umpamana Pak Udor misalkan ada pertandingan baru-baru ini nih misalkan. Nah kita dari SMKIT Umamul Huda pengen langsung melihat pertandingan Powder di TV One, boleh nggak? Semacam kayak begitu, umpamana. Untuk kemarin kan dikarenakan pandemi ya Pak. Ya. Nggak boleh cuma dibatasi 5 orang. Jadi si 5 orang nggak mungkin dari kita. Iya. Dari 5 orang itu udah dari pelatih juga, pelatih, atlet, terus pendamping juga udah penuh. Nah, alhamdulillah kabar baik untuk pertandingan yang selanjutnya mulai Februari, pertengahan Februari ada pertandingan. Itu udah mulai 20 orang, berarti bisa dari sini dari Malambon, dari Lewong mungkin mau berangkat ke sana udah boleh Pak. Alhamdulillah 20 itu udah minimal, maksimalnya kalau belum dikasih tahu maksimalnya minimal 20 udah bisa. Oh iya, iya. Mudah-mudahan kita bisa lagi TV One. Boleh. Dan itu pun free masuk gratis. Terus kita kalau nggak salah dikasih makan juga 1 kali. Tapi itu syaratnya kalau ya intinya kalau ada yang dari Malung nih tadi ya kita benar-benar kalau nggak salah harus punya KTP Pak. Karena bukti kalau kita benar-benar pendukung dari Malabong gitu.